Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita boleh diperjumpakan dalam menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan lewat ibadah santapan rohani edisi Kamis 5 Mei 2022. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yehezkel, pasal 11, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah, pemilik kehidupan kami, di pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu kami datang menghampiri hadirat-Mu, seraya bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus-menerus kami nikmati dalam menjalani kehidupan ini. Secara khusus di pagi hari ini, lewat kebersamaan kami, seiring dengan pagi yang cerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk bersama dengan jemaat-Mu, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kami akan mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa, karena itu perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk membaca, mengerti, dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami selaku anak-anak Tuhan telah siap dan rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Yehezkel 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabat dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya, mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka,
yang harinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji. Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan setia untuk memperkatakannya dalam seluruh aspek kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani rutinitas kehidupan kita setiap saat, tentu terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena itu dalam kehidupan kita, dengan mengingat posisi kita, kondisi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka tentu kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang lama dalam hidup kita perlu kita akan rubah untuk kita dapat menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena itu, melalui akta-akta liturgi hari Minggu, kita menikmati pengampunan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Apakah itu berarti setiap hari Minggu kita mengalami dan menikmati hidup baru? Apakah dibenarkan ungkapan dengan demikian kita boleh berbuat apa saja sepanjang hari Senin sampai Sabtu? Karena pada hari Minggu kita mengaku dosa lagi dan mendapatkan anugerah dan hidup baru? Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menikmati persekutuan di pagi hari ini, firman Allah dalam penglihatan Yehezkel bahwa pada saatnya Allah akan bertindak mengumpulkan kembali bangsa-bangsa Israel dari pembuangan. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Dan memberikan tubuh, hati, dan roh baru dalam ayat yang ke-19. Sehingga bangsa Israel kembali hidup menurut ketetapan dan peraturan-peraturan Allah dalam ayat yang ke-20. Pembaharuan hidup Israel dimulai dari tindakan Allah yang menawarkan sarana pertobatan dan pengampunan melalui pencurahan roh baru ke dalam tubuh dan hati umatnya. Hati yang baru terarah pada ketetapan dan peraturan Allah, sambil membuang dewa-dewa yang menjijikkan hati Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan sesuatu
yang di luar dari kehendak Allah, itu bagi Tuhan sangatlah menjijikkan. Dan itu kita lihat dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan membuat dewa-dewa buatan tangan mereka dan disembah, dan itu menjijikkan hati Tuhan. Hati dan hidup baru berlangsung dan dinikmati ketika hanya Dia yang mendatangi dan berkuasa dalam keseharian kita. Siapa itu? Adalah Tuhan. Dalam menjalani hidup ini banyak godaan dan cobaan sepanjang hari yang membuat kita terbawa arus dosa, sehingga kita cenderung tidak lagi taat dan setia hanya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, karena itu kita diminta untuk tetap setia dan taat hanya kepada Allah saja. Kita tidak bisa memanfaatkan akta pengakuan dosa sebagai kesempatan untuk berbuat dosa sebelum hari Minggu. Pengakuan dosa dan berita anugerah serta pemberitaan firman setiap hari ibadah, khusus hari Minggu, merupakan sarana, merupakan ajakan dan tawaran dari Allah untuk menikmati pembaruan hidup yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa dalam surga, buat anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan, dicurahkan dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan, membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami untuk hidup setia di hadapan Tuhan, dengan menjauhkan berbagai berhala dalam hidup kami, yang di mata Tuhan adalah sangat menjijikkan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi bahagian yang terindah dalam hidup kami, untuk kami boleh perlakukan kepada siapapun juga dan kapanpun, dimanapun Tuhan tempatkan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Dalam menjalani rutinitas kami selaku jemaat-Mu, kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan setiap rumah tangga kami, rumah tangga anggota jemaat-Mu. Biarlah oleh penyertaan Tuhan, jemaat-Mu senantiasa menikmati berkat-berkat setiap saat dan senantiasa bersyukur hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa atas kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang setia untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sebelum memulai aktivitas kami masing-masing di pagi hari ini, biarlah Tuhan akan memperlengkapi kami kekuatan, kesehatan, semangat yang baru untuk dapat melaksanakan aktivitas dengan penuh sukacita dan mendatangkan berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih. Berdoa bagi anggota jemaat-Mu, mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ada yang mendapatkan perawatan di rumah mereka, dan ada juga yang dirawat di tempat-tempat perawatan, yaitu rumah sakit.
Semua jemaat-Mu yang bergumul ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Karena kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Orang yang sakit Kau sembuhkan, bahkan orang mati pun Engkau bangkitkan. Karena itulah harapan kami semua. Biarlah saudara-saudara kami yang bergumul dengan beban penyakit, mereka boleh dipulihkan dan memiliki semangat untuk kembali bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan. Berbagai macam kegiatan organisasi di dalam jemaat-Mu, kegiatan-kegiatan UIG yang akan melaksanakan Paskah, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri dan mereka boleh melaksanakan Paskah dengan penuh sukacita, menikmati persekutuan bersama, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berdoa buat anggota jemaat-Mu yang sementara keluar kota menikmati libur Idul Fitri. Ketika mereka mempersiapkan diri untuk kembali, biarlah Tuhan boleh mempersiapkan waktu bagi mereka untuk kembali, dan mereka boleh kembali dengan selamat, dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Bapa dalam surga, selaku warga gereja dan warga masyarakat, bangsa dan negara, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke RT RW sekalipun. Biarlah mereka tetap memiliki hikmat, dapat menuntun bangsa ini dengan penuh hikmat, dan semua dapat menikmati pemerintahan itu dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Dan biarlah semuanya akan takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Seluruh hidup dan kehidupan kami selaku jemaat-Mu, khususnya jemaat Silo Campagaya, kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut. Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Demikian ibadah bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.